Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang, Pak. Oke, senang sekali saya selaku pengajar praktik untuk kegiatan pendampingan individu 4 ini untuk program guru penggerak angkatan 9. Sudah hampir kurang lebih 2 bulan ya kita tidak apa ya, Iya, Pak. karena masa itu atau masa libur. Jadi untuk kegiatan CGP kita itu agak terjeda sedikit karena ada masa libur. Kemudian pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Februari 2024, pukul 1 lebih sedikit, Bu Dewi akan melaksanakan pendampingan individu keempat. Adapun fokus pendampingan pada kegiatan kita pada sesi siang hari ini yaitu observasi kelas. Nanti untuk melihat perangkat pembelajaran yang seminggu yang lalu sudah Bu Dewi kirimkan kepada saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif dan penerapan KSE, itu yang seminggu yang lalu setelah saya amati perangkat pembelajarannya sudah sesuai dengan yang diminta. Tinggal hari ini adalah kegiatan kita nanti melaksanakan observasi dalam kelas, di mana nanti Bu Dwi akan mensimulasikan perangkat pembelajarannya sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Baik, untuk mengawali kegiatan kita sebelum kita masuk kegiatan pra-observasi, karena nanti Bu Dwi akan melewati 3 tahapan. Setelah kegiatan ini nanti kita ada kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, kemudian pasca observasi. Jadi karena sifatnya ini kegiatannya koci, Bu Dwi santai saja. Jawab saja apa yang kira-kira yang memang yang udah Ibu Dwi terapkan di dalam kegiatan pembelajaran atau memberikan umpan balik kepada rekan sejak yang ada di sekolah. Yang pertama, kan Bu Dwi kan sudah belajar modul 2.3 ya kan? Yang sebelumnya sedikit-sedikit kita ingat kembali lah, flashback di bulan November kalau nggak salah ya. Ya, November. Ya, habis itu Desember kita masuk jeda ya. Ya, sudah. Jeda, habis itu Januari juga jeda. Kira-kira apa saja proses yang sudah Ibu lalui dari pemahaman Ibu di modul 2.3? Yang saya lakukan, Pak, di kelas. Yang saya lakukan di kelas itu yang pertama saya sudah melakukan proses coaching sama teman. Saya sebagai supervisornya itu di pembelajaran. Di pembelajaran saya sudah melihat pertama-tama yang saya lihat itu dari RPP-nya, RPP teman yang sudah berdiferensiasi dan KSE dan ada KSE-nya. Setelah itu pembelajaran di kelas yang sudah berdiferensiasi dan umpan baliknya gitu. Terus Pak KSE juga di kelas itu sudah saya lakukan juga seperti ice breaking kepada siswa. Itu saja, Pak. Yang Bu Dwi Koci semalam rekan sejauhnya kelas berapa? Kebetulan sama-sama saya, Pak, di kelas 4 gitu. ya. Oke. Jadi Ibu memanfaatkan ilmu yang didapat dari 2.3 ini langsung praktik coaching terhadap rekan sejawat yang ada satu tingkat satu tingkat. Kemudian hal-hal apa yang Ibu anggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir selain tadi ya yang Ibu ceritakan tentang sudah melakukan coaching dengan teman rekan sejawat itu ya? Itu dalam proses pembelajaran yang Ibu amati itu tentang apanya? Tentang apa perangkat pembelajarannya, Pak. Perangkat pembelajarannya yang awalnya teman kami itu tidak berdiferensiasi. Akhirnya saya coaching, saya tentang berdiferensiasi. RPP membuat modul ajar tentang berdiferensiasi. Jadi selama Ibu melakukan coaching ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Tidak ada kendala yang signifikan. Berarti sesuai dengan alur tirta yang ya, sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari juga. Kemudian umpan balik yang Ibu terima dari kegiatan coaching itu terhadap rekan sejawat itu yang rekan sejawat dapatkan itu apa yang dia rasakan? Alhamdulillah rekan sejawat saya merasa puas, Pak. Awalnya di mereka itu teman saya itu tidak berkelompok, tapi ternyata dengan berkelompok rekan sejawat saya itu bisa tahu kemampuan siswa. Ternyata ini mengajar itu dengan cara berdiferensiasi ternyata cukup
bisa mengenal karakter siswa gitu Pak. Berarti Jadi Bu Dwi di memahami. awal memang mengajarkan bagaimana sih teknik-teknik tips mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar Iya, analisis berdasarkan diagnostik. gaya belajarnya. Ya, berarti melakukan analisis diagnostik di Iya, awal ya. dari ya yang awalnya peserta didiknya tidak apa Pak, tidak Terakomodir paham ya. terus ada yang meribut, Iya, tapi betul. sekarang pas teman saya masuk menggunakan diferensiasi, akhirnya mereka bisa tahu kemampuan siswa, terus siswa jadi terlibat aktif semuanya Pak. Karena mungkin selama ini mungkin rekan sejawat Bu Dwi itu mungkin menyamaratakan aja Iya, kemampuan menyamaratakan ya kan? aja. Ternyata kebutuhan yang diminta peserta itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru tersebut. Betul-betul. Iya. Jadi saya rasa mungkin yang dilakukan Ibu Dwi tadi benar ya kan, istilahnya memang di awalnya memang kita harus mendulukan praktik baik dengan mengelompokkan gaya belajar peserta didik tersebut, bisa istilahnya menemukan apa sih jawaban dari masalah yang selama ini dialami rekan sejawat. Baik, saya anggap itu sudah memenuhi ekspektasi yang diminta Bu Dewi selama pemahaman Bu Dewi tentang pembelajaran berdiferensiasi tentang pemahaman modul 23. Sekarang kita masuk ke bagian pendampingan intinya. Nanti ada 3 tahapan yang akan Ibu Dwi lewati. Pertama yaitu pra-observasi. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dwi. Bisa ditengok kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di sini apa? Tujuan pembelajarannya kan bisa apa? Tujuan pembelajarannya kalau nggak salah semalam sudah saya baca itu, ini materinya tentang PKN ya? Iya. Ini udah kumar ya? Iya, sudah kumar Pak. Tujuannya apa tuh? Tujuan pembelajarannya yang pertama, murid melakukan pembelajaran di kelas dengan cara berdiskusi dan tanya jawab. Siswa mampu menjelaskan mengenai materi yang sedang dibahas dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat dan rasa gembira. Yang kedua, guru memberikan pemahaman mengenai NKRI melalui video sehingga siswa mampu memahami dan menyebutkan contoh sikap perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan tentang NKRI, siswa mampu menganalisis contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu Pak. Kira-kira nanti kan Bu Dwi nanti kan observasi, kita kan melaksanakan observasi dalam kelas nih. Ada 3 tahapan dalam proses pembelajaran. Pertama kan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Kira-kira selama Bu Dwi mengajar, dari 3 tahapan ini dalam proses perangkat pembelajaran yang akan Bu Dwi simulasikan nanti, kira-kira pada poin mana yang pengen diamati? Diferensiasinya Pak, pengelompokan siswa. Berarti pada kegiatan inti ya? Iya, kegiatan berarti inti. Yang mau diamati prosesnya ya? Iya, prosesnya. Prosesnya. Itu nanti kira-kira yang akan Ibu lakukan dari masalah yang akan diamati itu, kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan nanti bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama saya apa dulu Pak, tunjukkan video dulu. Saya melakukan KSE yang pertama, terus saya video. Setelah itu, setelah menunjukkan video tentang NKRI, baru saya kelompokkan siswa berdasarkan profil belajarnya. Berarti pengelompokan profil belajar ini berarti sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran ini udah Ibu kantongi nama-nama anak gaya belajarnya? Sudah. Berarti nanti sesuai yang saya amati itu pada saat prosesnya Ibu mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya tadi. Iya, berdasarkan gaya belajar. Berarti secara umum Ibu sudah mengelompokkan di awal tentang model gaya belajar peserta didik, kemudian pada hari ini nanti Ibu akan mensimulasikan materi ajar, kemudian LKPD yang akan dikerjakan siswa itu disesuaikan dengan gaya belajar tadi. Iya. Baik. Saya rasa mungkin itu jadi catatan kita hari ini. Berarti nanti yang saya kejar, yang akan saya amati pada saat kegiatan inti pada proses pembelajaran berdiferensi yang berdasarkan gaya belajar peserta didik. Oke, Bu Dwi, saya rasa sudah cukup nih untuk kegiatan para observasinya. Kita lanjut ke observasi ke dalam kelas untuk bagaimana sih Ibu mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi tadi di dalam kelas, serta nanti ada beberapa angket yang akan saya isi tentang selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, Pak. Terima kasih, Bu Dwi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu?
Alhamdulillah, baik ya. Siapa yang datang hari ini? Ada ini, ada keterangan? Nggak tahu? Berarti Alfa ya. Nanti kita telepon orang tuanya, kenapa dia nggak datang. Makan siang belum? Siapa yang belum makan siang? Cuci tangannya. Yang belum makan siang. Alif mana Alif? Alif mana Alif? Alif makan siang nggak tadi? Makan apa? Makan mie. Makan mie lagi? Enggak. Bentar lah. Siapa yang nggak makan siang? Ada nggak yang nggak makan siang? Alifin makan siang nggak tadi? Oh, makan. Alhamdulillah berarti makan semua. Kalau makan semua berarti udah semangat ya untuk belajar ya. Oke. Sekarang hari ini kita belajar tentang negaraku Indonesia. Kita belajar tentang negaraku Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Udah belajar ya kemarin ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita nyanyi dulu. Oke? Nyanyi dulu kita ya. Semuanya berdiri. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silahkan duduk. Oke, sebelumnya dengarkan dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba dulu mindfulness ya. Oke, dengarkan ya. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Aku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks.
Gimana perasaannya? Agak tenang nggak perasaannya setelah di apa tadi? Itu namanya teknik stop. Agak tenang nggak perasaannya? Pernah nggak kalian terima kasih sama diri kalian karena sudah berjuang cukup keras ya kan? Pernah nggak terima kasih sama diri sendiri? Nggak pernah. Sekarang kita harus berterima kasih sama diri sendiri ya. Ya, oke. Selanjutnya, tadi sudah Ibu tenangkan. Sekarang kita ini dulu, ice breaking dulu. Coba didengar dulu ya. Tutup buka tutup. Berdiri semuanya. Kita ulang lagi ya. Sekarang sudah senang. Kalau sudah senang berarti kita siap untuk belajar. Oke. Coba dilihat. Kesepakatan belajar kita ya. Yang pertama nih. Tepat waktu ketika masuk kelas. Sudah tepat waktu ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi sudah ya. Sebelum Ibu masuk tadi sudah ya. Izin kepada guru ketika ingin ke toilet. Oke, menyimak penjelasan guru. Bertanya jika tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanya sama ibu dengan tunjuk jari. Oke, tunjuk jari jika ingin menjawab pertanyaan guru. Jadi tunjuk tangan dulu kalau mau jawab pertanyaan guru ya. Jangan langsung jawab aja. Yang bicara yang sopan dan baik. Yang terakhir, bekerja sama dan tolong menolong sesama teman. Oke? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Ini udah pas? Oke, kalau sudah pas, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid melakukan pembelajaran di kelas dengan cara berdiskusi dan tanya jawab. Siswa mampu menjelaskan mengenai materi yang sedang dibahas dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat dan rasa gembira. Yang kedua, guru memberikan pemahaman mengenai NKRI melalui video sehingga siswa mampu memahami dan menyebutkan contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan tentang negara NKRI, siswa mampu menganalisis contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi dan tanya jawab dengan guru, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya tentang contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, lanjut. Kompetensi sosial emosi dengan teknik stop. Nih, teknik stop tadi yang tadi ya, itu mindfulness yang tadi, siswa dapat mengetahui cara mengelola emosi. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat membangun hubungan dengan teman, bekerja sama dengan penuh toleransi. Dengan lembar observasi KSE, siswa dapat mengenal emosi diri sendiri. Yang terakhir, dengan presentasi dan reflektif, siswa dapat mengambil sikap penuh pertimbangan. Nilai, yang pertama sikap selama proses
Yang pertama yang Ibu nilai itu sikap selama proses pembelajaran. Bagaimana sikap kamu selama proses pembelajaran. Terus pengetahuan kamu. Yang ketiga keterampilan. Oke, lanjut. Pertanyaan pemantik. Ibu mau nanya dulu sebelum kita mulai lihat video. Yang pertama, siapa nama presiden kita? Tunjuk tangan. Tapi apa? Tapi apa tadi perjanjiannya? Tunjuk tangan. Nanti Ibu tunjuk baru jawab. Oke, Arka. Siapa Arka? Nama presiden kita. Iya, Joko Widodo. Oke, tepuk tangan buat Arka dulu. Oke, yang kedua. Apa kepanjangan NKRI? Boleh, Fani. Apa Fani? Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yang ketiga, bentuk negara Indonesia adalah berbentuk. Oke, Rose. Apa Rose? Pancasila. Ada yang lain? Selain Fani ada? Apa? Daryl, kesatuan. Ya, selain ada jawaban yang lain? Cuman Fani aja. Fani udah tadi. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, Fani. Apa Fani? Hah? Burung Garuda Pancasila. Lanjut ya. Oke, kita nonton video dulu ya. Sebelum nanti Ibu jelaskan, kita nonton video dulu. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang NKRI, yaitu pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 semester 2. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pertama kalinya bendera merah putih ditebarkan merupakan peristiwa penting yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Nah, ini segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar dan memahami tentang fungsi NKRI, sekarang kita akan belajar tentang faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Yang kedua, Pancasila. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang ancaman-ancaman yang dapat merusak keutuhan NKRI. Apa saja sih ancaman-ancamannya? Yang pertama, faktor dari dalam negeri, yaitu pemberontakan, hasutan, pemecah belah bangsa, isu sara, bangsa yang kuat dan berdaulat, adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang, dan terciptanya suasana aman, tentram, nyaman, dan sejahtera. Nah, anak-anak, setelah kita belajar bersama tadi, semoga kalian lebih paham. Oke, setelah simak video tadi, nih, coba perhatikan gambar, ya. Ini gambar yang pertama, nih, ini gambar apa? Iya, orang lagi upacara bendera. Ini adalah merupakan contoh sikap dalam mempertahankan NKRI. Nah, ini coba yang nomor 2 apa? Tawuran. Ini contohnya apa? Ini tidak mencerminkan sikap NKRI karena ini merusak ya. Tawuran. Ini yang ketiga, ini gambar apa? Iya, kerja kelompok. Diskusi ini. Ini contoh sikap NKRI bukan? Ya, contoh sikap NKRI ya, karena bekerja sama. Diskusi dalam belajar. Jangan diskusi dalam ujian ya. Kalau diskusi dalam ujian apa namanya? Oh ya, mencontek. Oke, yang keempat nih. Apa nih? Iya, orang lagi kelahi. Sepertinya ini dalam suasana rapat, terus dia kelahi. Mungkin tidak didengar pendapatnya, dia berantem ya. Akhirnya ini. Ya, ini mencerminkan atau tidak sikap NKRI? Tidak ya. Oke, paham?
Sudah paham bagaimana contoh NKRI? Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Sekarang tugas kalian bentuk kelompok. Ini kelompok, ini sudah dibentuk ya. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Boleh duduk per kelompok, Atur mejanya. Ke depan, yang ini ke depan, ya. Ini ke depan. Buat aja 4 cukup nggak ya? Oke, tiga meja. 3 meja gabungkan jadi 1. Ini kalian mundur ke belakang. Ini mundur ke belakang. Ini satu kelompok nih, Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang kelompok B ke belakang aja, 3 meja. Oke, sudah? Sudah? Dah, bisa tenang? Oke ya. Nih. Bagikan kelompok ya. Bagi satu-satu. Nih. Bagikan satu-satu. Dah. Coba diperhatikan kelompok A. Rekam kakak. Sisa sini, bawa ke sini sisanya. Oke, yang kelompok A. Biar Ibu jelaskan satu-satu ya, Nak ya. Di kelompok A dulu. Kelompok A gimana? Udah pas ya semuanya ya? Ada sisa enggak? Oke. Kelompok A. Nah, coba dilihat kelompok A. Sudah? Ini kalian lihat. Yang pertama, tentukan dan ceritakan mana gambar yang menunjukkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kalian lihat mana contoh yang merupakan contoh menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Mana yang contohnya menurut kalian? Kalau sudah, misalnya nomor A, contoh ya. Misalnya A itu kalian ceritakan apa kegiatannya pada gambar itu. Oke? Paham? Paham nggak? Paham. Kalau misalnya B, kalian ceritakan B itu tentang apa? Ya? Paham ya? Terus yang nomor 2, yang itu yang bukan. Yang nomor 2 itu yang bukan. Berarti nanti kalian ceritakan yang bukan. Mana gambar yang bukan, ceritakan. Paham? Paham nggak? Paham. Oke, kalau paham sudah kerjakan. Oke? Iya, buat namanya. Jangan lupa buat namanya. Yang kelompok B ya. Oke. Iya, sabar. Yang ini kelompok B. Kalian buat. Nih, ini kan ada gambarnya nih. Ada gambarnya. Kalian tinggal tentukan panah aja. Mana panahnya? Ya, tinggal kalian tentukan panah. Kalau yang ini contoh gambar yang menunjukkan sikap perilaku menjaga lingkungan. Yang keduanya yang bukan. Kalau menurut kalian yang gambar A, menurut kalian gambar A ini yang menunjukkan sikap contoh NKRI, kalian panahkan ke sini. Kalau menurut kalian bukan, kalian panahkan ke sini. Tinggal kalian manahkan aja. Paham? Paham? Iya, cuma seperti itu aja. Paham? Paham. Oke. Terima kasih. Ini ada bawa pewarna nggak? Yang Ibu suruh ada bawa pewarna nggak? Keluarkan pewarnanya. Yang ini. Itu nggak. Ada bawa pewarna nggak? Keluarkan pewarnanya. Kamu bawa, Reza. Mana yang bawa pewarna, yuk? Siapa yang bawa? Oke, mantap. Kalau nggak ada, boleh pinjam. Boleh pinjam sama teman ya.
boleh pinjam sama teman, oke? Enggak, yang ini, kelompok ini. Kalian nggak ada pewarna. Kalian cerita ya. Oke, ini coba dilihat ya, dilihat. Warna merah banget nih. Coba.